sambil nunggu keputusan Mbak Andi, apa aja sih yang diobrolin sama RJ? Sudah ngumpul-ngumpul nggak kayak gitu? Sama siapa? Maksudnya gini loh Kak, kan lagi menunggu nih. Reza Gladys itu udah bukan mikirin masalah dulu, dia udah melambung lagi sekarang jualannya. Alhamdulillah, masya Allah, tabarakallah. Itulah tanda-tanda tidak ada manusia yang bisa menjatuhkan manusia lainnya kecuali Allah Subhanahu Wa Taala. Di mana orang akan jahat menjatuhkan manusia lainnya, maka dialah yang akan terjatuh. Ya, Gue mau bersaksi ya, gue sebagai teman dekat Kak Fitri, yang Kak Fitri selalu apa adanya, terbuka, dia bilang iya, tidak bilang iya, tidak bilang tidak. bilang tidak. Iya. Kak Fitri dituduh menerima uang miliaran dari Dr. Reza Gladys. Itu tidak ada satu Itu berdebat pun. Menerima iya pernah, baju aja ya satu dikasih, itu pun karena ulang tahun. Jadi tidak pernah ada menerima uang satu perak pun. Makanya selalu Reza Gladys, setiap Kak Fitri marah sedikit, itu dia telepon aku. Aduh Kak Fitri marah sama aku, tolong dong bilangin kayak begini. Saksi ya. Ya. Saksi. Terus aku mau ke rumahnya, kamu temenin aku dah, aku takut Kak Fitri marah. Karena apa? Ya memang orangnya dia itu, dia bikin marah. Dan bikin marah. Marahnya itu bukan apa ya, aku tuh marah sama Reza itu kalau dia males live down gitu. Ya, maksudnya Kak Fitri itu tulus gitu kan. Menyemangati kalau Jadi kita jadi kalau misalkan asas dasar transaksional, mungkin ya udahlah ya, kan gue bayar lo untuk transaksional, profesional. Ini tuh nggak ada karena nggak mungkin aku marah kan. Iya, kalau marah ya udahlah ya gitu. Nah ini karena memang ini jangan dipelintir ya, jangan dipelintir nih, jangan dipelintir. Marah ini, marah aku ke Reza itu kalau misalnya Hal-hal dia sepele lah. lagi down nih, aduh Kak aku capek banget, gini, apa nggak selesai, kamu jangan down dong kan. Kasihan orang-orang yang mensupport. Aku juga kan udah apa namanya jatuh bangun menemani, kalau kamunya down kan juga sia-sia dong perjuangan kita gitu. Kalau dia udah capek tuh biasanya aku diemin, nanti dia telepon Ica. Ya, dia sampai datang loh jam 12 malam. Terkadang ke rumah Kalau Kak Fitri nggak angkat telepon. Jadi mungkin nggak kayak begitu Kak Fitri dikasih duit 20 miliar. Katanya kan isunya 20 miliar tuh. Satu perak pun nggak ada ya. Itu duit ya itu ya. Gitu. Jadi gue selaku orang yang dekat dengan keduanya, apabila bagaimana Tapi pasti sih- Reza tapi telepon sih- saya. Tapi sih nggak usah digubris sih. Aku ya. mau gubris Kak, aku yang tidak ikhlas gitu. Makanya tadi aku bikin story kan, khawatirnya setiap ada perkara, ada Kak Fitri selalu terus, ini post ini nimbrung, makanya aku langsung backup. Terus aku bilang ke aku bikin story kayak gini ya, aduh lu ngapain sih mikirin netizen? Ya aku sih nggak apa-apa, cuma kan karena aku baca komenan kakak seolah-olah kakak nimbrung, ya aku nggak mau karena kakak bantu aku, terus kakak seolah-olah nimbrung di perkara aku gitu, padahal aku yang minta. Makanya aku memposting screenshot chat yang aku minta tolong ke Fitri. Tapi kalau aku nggak diajak nimbrungin masalah kamu, aku pasti nimbrungin diri sih. Itu kalau ada orang-orang di dekat aku yang misalnya kena masalah nggak diajak pun pasti aku ikutan. Ada apa ini? Terserah kalian mau suka nggak suka, terserah. Pokoknya aku nimbrung aja. Bu, dari dulu sampai pada akhirnya hari ini, detik ini, pada akhirnya melihat gak sih bahwa memang Tuhan memberikan jalan bahwa pada circle-nya masing-masing, dengan kapasitas masing-masing, dengan ya, keluasan hati masing-masing. Gini ya, kalau aku tuh tidak percaya dengan urusan circle ya, karena circle itu akan ada tipu daya juga. Tidak semua, oh ini kelihatannya circle-nya baik nih, ternyata setelah masuk kita juga circle itu baik, atau sebaliknya, oh circle ini circle toxic nih, belum tentu gitu loh. Aku tuh lebih kepada kalau misalnya ada circle toxic atau apapun lah itu namanya, kalau misalnya ada orang jahat nih, kalau aku nggak masuk ke dalamnya, siapa yang mau ngasih tahu kalau dia ini salah gitu, kalau ini penjahat gitu. Nah tapi kan sekarang orang-orang itu tidak mau loh memilih posisi hidup seperti saya, masuk ke dalam sesuatu masalah yang kira-kira saya bisa kasih tahu nih, oh ini salah loh, kalau bener ini kita benerin, kalau salah ini benerin gitu. Jadi saya tuh geli banget kalau ada ngomong, males sama dia, circle-nya toksik, padahal yang ngomong yang toksik kan gitu. Atau gini, atau membenarkan bahwa pada akhirnya ya Tuhan menemukan orang-orang ya di tempatnya masing-masing dengan ya kan ada bahasa gini. Kalian sudah dicontohkan bagaimana saya ini diam saja, bagaimana ada seseorang mengatakan
Oh, Silakan, Bro. Silakan. kalian tuh udah mencontohkan jangan sampai Silakan, Bro. jangan jangan percaya dengan persirkel-sirkelan gitu ya, karena beberapa saat lalu kan aku udah dibilangin nih, aku semenjak tidak berkawan dengan dia hidup aku jadi baik-baik aja, kan aku yang disuruh dia. Lihat apa yang terjadi, katanya masuk ke dalam circle orang-orang kaya dan orang-orang baik, terjerumus terjerumus kan ya gitu. Jadi kadang-kadang ucapan itu adalah doa ya. Semakin dia berbohong, semakin orang berbohong, semakin kalian berbohong, Tuhan akan menunjukkan jalan yang benar. Kasus sudah selesai. Kasus siapa? Aku ini lagi sama Risa. Jangan sebut-sebut kasus yang nggak aku lagi temenin ya. Kalau Risa Gladys sudah vonis sementara, Ya. terbukti dia diperas. Udah itu dulu ya. Oke. Mungkin sekarang kondisinya seperti apa sih Kak? Kan masih dapat support juga Kondisi dari Reza, dari Kak bahagia dan Fitri. kaya. Bahagia dan kaya. Amin. Udah itu lagi ya Kak, udah bangkit lagi dari setelah Kan kembali. kalian bisa lihat dia sekarang setiap hari live-nya udah bagus, jualannya udah rame lagi. Ya itu alhamdulillah, karena aku merasa menemani Reza nggak sia-sia karena tidak terjatuh gitu dengan sesuai harapan-harapan sindikat. Kak, kemarin tuh ada itu juga di netizen komentar live-nya Reza Gladys rame tapi nggak ada yang beli. Ada komentarnya nggak? Itu Kak? mah kata orang tolol kan, boleh ya yang ngomong itu tolol. Ternyata tidak seperti itu ya. Selalu rame. Nggak dibukain kok omset. Udah kalian Baik. siok kalau tahu penghasilan Reza Gladys sehari kalau live berapa, kalian siok, nanti kalian cari cara lagi gimana lagi Itu jatuhin kan biaya. bisa-bisaannya Bang. Udah ya kita Artinya itu. pertemanan kalian semakin erat. Dengerin ya. Masya Allah. Sekarang dunia perbazaran itu udah ketinggalan zaman, udah jadul. Ya jadi kalau kalian yang punya bisnis bazar ini cepet jual mesinnya. Karena masanya udah hilang. Masanya sekarang balik lagi ke kalian ini media. Gitu. Kalian harus berjuang juga. Untuk apa? Jangan kayak TV. TV udah nggak ada yang nonton nih. Ya, nanti media online jangan sampai kalah sama buzzer-buzzer ini, karena netizen ngeliatinnya apa, komentar buruk, komentar buruk, terus influencer ngaco, akun-akun sosmed yang onar-onar. Jangan sampai nasib kalian ini kayak televisi, nggak ada yang lihat. Jadi ini tugas kalian semua para media online ini untuk apa? Untuk menyuarakan jangan dinormalisasi perbuatan-perbuatan apa? Bullying, perbazaran. Nah, ini karena apa? Kalau kalian menormalisasi itu, kalian menghancurkan mata pencarian kalian sendiri, menurut aku. Benar nggak? Nah, sekarang males nonton lu dari mana? Dari media apa? Artikel sama hiburan selebritis. Enggak, males minimal kita lihat IG-nya sini nih, onar nih, rame nih. Karena buzzer gitu ya, Kak. komentarnya. Kalau kalian yang tertindas sama mereka. Jangan. Nih saran aja ya dari orang tua. Jangan kalian kalau kita lihat dari mana? Koran, nggak ada yang baca koran kan? TV, nggak ada yang nonton TV. Tulisan, nggak ada yang baca tulisan. Nah sekarang apa? Jangan kalian mata pencarian diambil sama orang-orang pengguna sosmed ini yang nggak bertanggung jawab. Kata saya, ya paham. Oke, tutup dulu. Nanti. Males kan kalau gue nasihatin.